Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Pernahkah terbayang bahwa makanan yang kita nikmati hari ini memiliki sejarah kelam yang penuh dengan kisah menjijikan? Makanan yang kita anggap biasa hari ini ternyata menyimpan sejarah kelam yang penuh dengan cerita menjijikan. Dari pizza yang dulu dibuat di lingkungan kumuh tanpa standar kebersihan, hingga sup abadi yang terus dimasak berbulan-bulan dengan bahan-bahan sisa. Fakta-fakta ini mengungkap sisi lain dari kuliner yang mungkin belum pernah terbayangkan sebelumnya. Tidak hanya itu, ada pula sosis yang dibuat dari daging sisa dan usus binatang yang jarang dibersihkan. Hingga pai daging yang diisi dengan bahan-bahan tidak segar untuk menutupi bau busuknya. Di masa lalu, makanan-makanan ini bukan hanya tidak sehat, tapi juga menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat. Dalam video kita kali ini, kita akan bahas untuk kalian 15 makanan paling menjijikan dalam sejarah. Mengungkap fakta mengejutkan di balik hidangan-hidangan ini dan bagaimana mereka berevolusi menjadi bagian dari budaya kuliner dunia. Pizza, simbol makanan rakyat jelata yang tidak higienis. Penggunaan kata pizza pertama kali tercatat dalam sebuah kontrak notaris dari kota Gaeta, Italia pada tahun 997 Masehi. Kontrak tersebut menyebutkan bahwa seorang penyewa tanah diharuskan memberikan sejumlah roti pipih yang disebut pizza kepada tuan tanah sebagai bagian dari pembayaran sewa. Pizza pada masa itu sangat berbeda dengan pizza modern yang dikenal saat ini. Bentuknya hanyalah roti pipih sederhana yang diolesi minyak zaitun dan diberi taburan rempah-rempah seperti oregano atau basil. Makanan ini tidak memiliki topping yang beragam seperti daging, keju, atau saus tomat yang menjadi ciri khas pizza modern. Pizza awal ini lebih mirip dengan focaccia, sejenis roti pipih khas Italia yang dianggap sebagai makanan pokok bagi masyarakat kelas bawah. Pada abad ke-16 hingga abad ke-18, pizza masih dianggap sebagai makanan rakyat jelata, terutama di wilayah Napoli. Napoli pada masa itu adalah kota pelabuhan yang padat penduduk dengan banyak pekerja miskin yang membutuhkan makanan murah dan mengenyangkan. Pizza menjadi pilihan utama karena bahan-bahannya yang sederhana dan mudah didapat. Selain itu, pizza pada masa itu sering dijual di lingkungan yang kotor dan tidak higienis seperti pasar-pasar tradisional atau pinggir jalan yang penuh debu dan dimakan langsung tanpa alat makan. Topping yang digunakan pun sangat terbatas, biasanya hanya minyak zaitun, bawang putih, dan kadang-kadang ikan asin atau keju lokal yang murah. Kondisi higienis pada masa itu juga sangat buruk, sehingga bahan-bahan yang digunakan seringkali tidak segar atau bahkan sudah mulai basi. Hal ini membuat pizza pada masa itu dianggap sebagai makanan yang tidak sehat dan tidak layak dikonsumsi oleh kalangan atas. Bahan-bahan yang digunakan seringkali berkualitas rendah dan proses pembuatannya tidak memperhatikan standar kebersihan. Barulah pada akhir abad ke-19 ketika Ratu Margherita dari Italia mencoba pizza dengan topping tomat, mozzarella, dan basil. Pizza mulai mendapatkan reputasi yang lebih baik. Sup abadi, makanan yang tidak bisa habis dengan risiko kebersihan yang rendah. Sup abadi atau yang dikenal sebagai perpetual stew merupakan salah satu tradisi kuliner yang berkembang di Eropa pada abad pertengahan. Sup ini dimasak secara terus-menerus selama berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Pada dasarnya, sup ini tidak pernah benar-benar habis karena bahan-bahan baru terus ditambahkan ke dalam panci yang sama. Proses memasak yang dilakukan tanpa henti pada suhu tinggi dianggap mampu mencegah pertumbuhan bakteri, sehingga sup tetap aman untuk dikonsumsi. Praktik ini juga menciptakan rasa yang semakin kompleks seiring waktu karena campuran bahan-bahan yang terus berubah. Metode ini didorong oleh kebutuhan praktis daripada estetika kuliner, terutama di kalangan masyarakat kelas bawah yang harus menghemat sumber daya makanan. Hidangan ini sering ditemukan di rumah tangga miskin atau di dapur komunitas besar seperti biara. Dengan menggunakan satu panci besar untuk memasak sup sepanjang waktu, masyarakat dapat memaksimalkan penggunaan bahan makanan yang terbatas dan memastikan bahwa tidak ada yang terbuang sia-sia. Pada masa itu, standar kebersihan dan pengetahuan tentang keamanan pangan masih sangat terbatas. Panci yang digunakan seringkali tidak dibersihkan dengan baik dan sisa-sisa makanan yang menempel di dinding panci menjadi bagian dari sup berikutnya. Selain itu, bahan-bahan yang digunakan seringkali adalah potongan daging atau sayuran yang sudah hampir busuk karena keterbatasan penyimpanan makanan.
Bagi masyarakat modern, gagasan tentang sup yang dimasak tanpa henti dengan bahan-bahan sisa seperti ini dianggap tidak higienis. Hidangan seperti ini dianggap terlalu sederhana dan tidak layak untuk disajikan dalam jamuan formal. Sosis, teknik pengawetan daging yang beresiko tinggi terhadap kesehatan. Sejak zaman abad pertengahan, sosis telah menjadi salah satu bentuk pengawetan daging yang paling awal dikenal. Pada masa itu, daging yang tidak segera dikonsumsi perlu diawetkan untuk mencegah pembusukan. Salah satu metode yang digunakan adalah dengan mengisi usus binatang seperti usus babi atau sapi dengan daging cincang yang telah dibumbui. Usus binatang berfungsi sebagai pembungkus alami yang mampu menjaga daging tetap segar dalam waktu yang lebih lama. Teknik ini tidak hanya praktis, tetapi juga memanfaatkan bagian tubuh binatang yang mungkin terbuang. Sosis pada masa itu menjadi makanan pokok bagi banyak orang, terutama di kalangan petani dan tentara, karena mudah dibawa dan tahan lama. Di Eropa, perkembangan sosis mencapai puncaknya dan munculnya berbagai variasi yang unik dan khas di setiap wilayah. Di Inggris misalnya, terdapat sosis yang terbuat dari darah porpoise, sejenis mamalia laut, yang darahnya diolah menjadi sosis berwarna gelap dan bertekstur kental. Sosis jenis ini meskipun kini sudah jarang ditemui, pada masanya dianggap sebagai makanan yang bergizi dan mengenyangkan. Sementara itu di Jerman, sosis Bratwurst menjadi ikon kuliner yang terbuat dari daging babi atau sapi yang dicincang halus dan dibumbui dengan rempah-rempah seperti marjoram, jahe, dan pala. Bratwurst biasanya dipanggang atau digoreng dan disajikan dengan sauerkraut atau mustard. Variasi sosis ini mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi kuliner Eropa yang beragam. Namun di balik popularitasnya, proses pembuatannya yang melibatkan usus binatang yang tidak selalu dibersihkan secara sempurna menimbulkan risiko kesehatan yang serius. Selain itu, bahan-bahan yang digunakan tidak selalu segar karena sosis sering dibuat dari daging sisa atau bagian binatang yang tidak biasa dikonsumsi. Pada abad pertengahan, standar kebersihan yang rendah dan kurangnya pengetahuan tentang mikrobiologi menyebabkan sosis sering terkontaminasi bakteri atau parasit. Hal ini menyebabkan usus menjadi sumber penyakit seperti keracunan makanan atau infeksi usus yang kadang berakibat fatal. Pai daging, wadah makanan berbahan daging tidak segar sebagai cikal bakal junk food. Pai daging memiliki akar sejarah yang sangat panjang. Dimulai dari peradaban Mesir kuno sekitar 2500 tahun sebelum Masehi, bukti arkeologis menunjukkan bahwa masyarakat Mesir kuno telah mengembangkan teknik pembuatan adonan yang digunakan sebagai wadah untuk mengisi berbagai bahan makanan, termasuk daging. Teknik ini tidak hanya berfungsi sebagai metode pengawetan makanan, tetapi juga sebagai cara untuk memudahkan transportasi dan penyimpanan. Pai pada masa itu seringkali dibuat dengan adonan yang tebal dan keras, lebih berfungsi sebagai wadah daripada bagian yang dapat dimakan. Penggunaan daging sebagai isian, terutama daging hewan buruan, menunjukkan bahwa pai daging telah menjadi bagian dari budaya kuliner yang kompleks sejak zaman kuno. Perkembangan pai daging semakin pesat pada periode Eropa abad pertengahan antara tahun 500 hingga 1500 Masehi. Pada masa ini, pai daging menjadi makanan yang sangat populer di kalangan berbagai lapisan masyarakat, dari petani hingga bangsawan. Pai daging seringkali diisi dengan daging hewan seperti sapi, babi, atau unggas, serta bahan tambahan seperti sayuran dan rempah-rempah. Namun teknik pengelolaan dan penyajiannya pada masa itu jauh dari standar kebersihan. Daging yang digunakan seringkali tidak segar dan rempah-rempah digunakan secara berlebihan untuk menutupi bau busuk. Selain itu, adonan pai yang tebal dan keras seringkali tidak dimakan, melainkan berfungsi sebagai wadah yang kemudian dibuang. Banyak catatan sejarah yang mengungkap bahwa daging yang digunakan dalam pai seringkali berasal dari hewan yang sudah mati beberapa hari sebelumnya, atau bahkan dari hewan yang sakit. Proses pengawetan yang minim dan kurangnya pengetahuan tentang kebersihan makanan membuat pai daging menjadi sarang bakteri dan parasit. Selain itu, adonan pai yang tebal dan keras seringkali menjadi tempat berkembang biak bagi serangga dan hewan pengerat. Kondisi ini membuat pai daging pada masa itu tidak hanya tidak sehat, tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan konsumen. Kue waffle, makanan jalanan abad pertengahan dengan standar kebersihan minim. Kue waffle pada abad pertengahan yang dikenal dengan sebutan obelisk memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan waffle modern yang kita kenal saat ini.
Wafel abad pertengahan cenderung lebih tipis dan berukuran lebih besar dengan diameter yang bisa mencapai 30 hingga 40 cm. Teksturnya pun lebih keras dan renyah, jauh dari kesan lembut dan empuk yang dimiliki wafel modern. Bahan dasar yang digunakan pada masa itu juga sederhana, terdiri dari tepung, air, dan sedikit garam, tanpa tambahan gula atau bahan pengembang seperti yang digunakan dalam resep wafel kontemporer. Proses pembuatannya pun dilakukan secara manual dengan menggunakan alat cetak besi yang dipanaskan di atas api terbuka sehingga hasilnya seringkali tidak merata dan cenderung gosong di beberapa bagian. Selain perbedaan dalam bentuk dan bahan, wafel abad pertengahan juga memiliki konteks budaya yang unik. Pada masa itu, wafel seringkali dianggap sebagai makanan rakyat jelata dan tidak memiliki status yang tinggi dalam hierarki kuliner. Wafel sering dijual oleh pedagang keliling di pasar-pasar atau di pinggir jalan dan dikonsumsi sebagai makanan cepat saji yang murah dan mudah didapat. Kebersihan dan kualitas bahan yang digunakan juga seringkali diabaikan. Tepung yang digunakan bisa saja tercampur dengan kotoran atau serangga, sementara minyak atau lemak yang digunakan untuk memasak seringkali tidak diganti secara teratur, sehingga menimbulkan rasa yang tidak enak dan berpotensi membahayakan kesehatan. Kondisi ini membuat wafel abad pertengahan sering dianggap sebagai makanan yang tidak higienis dan tidak layak dikonsumsi oleh kalangan bangsawan atau orang kaya. Kue kering. Kue kegembiraan dengan kombinasi rasa dan tekstur yang tidak seimbang. Pada abad ke-12, Hildegard of Bingen, seorang biarawati Jerman yang juga dikenal sebagai mistikus dan penulis, menciptakan resep yang disebut kue kegembiraan. Resep ini dianggap sebagai salah satu cikal bakal kue kering modern. Hildegard percaya bahwa makanan tidak hanya berfungsi sebagai sumber nutrisi, tetapi juga memiliki kekuatan penyembuhan. Dalam konteks ini, ia mengembangkan resep kue yang mengandung rempah-rempah seperti pala, kayu manis, dan cengkeh. Kombinasi rempah-rempah ini dipilih karena diyakini dapat mengusir kejahatan dan melankolis dari jiwa seseorang. Keyakinan ini didasarkan pada pandangan Hildegard bahwa makanan dan rempah-rempah memiliki khasiat spiritual dan terapeutik. Hildegard of Bingen hidup pada masa ketika pengetahuan herbal dan medis berkembang pesat di Eropa. Ia memanfaatkan pengetahuan ini untuk menciptakan resep yang tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga spiritual. Rempah-rempah yang digunakan dalam kue kegembiraan dipilih karena sifatnya yang dianggap dapat mempengaruhi suasana hati dan kesenangan mental. Hal ini disebabkan oleh kombinasi rempah-rempah yang digunakan, yang meskipun memiliki khasiat medis dan spiritual, menciptakan rasa yang terlalu kuat dan tidak seimbang. Rasa dominan dari pala, kayu manis, dan cengkeh yang berlebihan membuat kue ini sulit dinikmati oleh lidah modern. Selain itu, tekstur kue yang keras dan kering yang mungkin disebabkan oleh metode pembuatan pada masa itu semakin mengurangi daya tariknya. Meskipun demikian, resep ini tetap menjadi bukti sejarah penting dalam perkembangan kuliner dan pengobatan herbal di Eropa abad pertengahan. Pancake, hidangan tradisional dengan bahan tambahan berbahaya di abad pertengahan. Pancake, hidangan sederhana yang kini digemari di seluruh dunia, memiliki sejarah panjang dan menarik, terutama kaitannya dengan Shrove Tuesday atau Hari Pancake. Perayaan ini jatuh pada hari Selasa sebelum hari Rabu Abu, menandai dimulainya masa Prapaskah bagi umat Kristen. Secara tradisional, Prapaskah merupakan periode puasa dan pantangan selama 40 hari menjelang Paskah. Shrove Tuesday menjadi kesempatan terakhir untuk menikmati makanan yang akan dihindari selama masa Paskah seperti telur, mentega, dan susu. Pancake menjadi pilihan ideal karena mengandung bahan-bahan tersebut sehingga menjadi cara yang lezat untuk menghabiskannya sebelum masa puasa dimulai. Tradisi ini sudah berlangsung sejak abad pertengahan, sekitar tahun 1430-an dan terus berkembang hingga saat ini. Resep pancake pada abad pertengahan memiliki kemiripan dengan resep modern, yaitu berbahan dasar tepung terigu, telur, dan susu. Namun, terdapat variasi yang cukup signifikan dalam penambahan bahan-bahan lain. Beberapa resep menambahkan rempah-rempah untuk memberikan aroma dan rasa yang lebih kaya. Ada pula yang menggunakan air mawar atau seri untuk memberikan sentuhan mewah. Selain itu, tidak jarang ditemukan penambahan buah-buahan seperti apel atau bahkan daging cincang untuk variasi rasa yang lebih kaya.
Pada masa itu, pancake menjadi hidangan yang sangat populer di kalangan masyarakat kelas pekerja karena bahan-bahannya mudah didapatkan dan proses pembuatannya relatif cepat. Namun, ada satu bahan tambahan yang membuat beberapa resep pancake abad pertengahan menjadi kurang menarik bagi standar kesehatan modern. Beberapa resep menyertakan tensi, tanaman yang dianggap memiliki khasiat obat. Tensi mengandung minyak atsiri dengan senyawa aktif tujon, yang dapat menjadi racun jika dikonsumsi dalam dosis yang tidak tepat. Penggunaan tensi dalam makanan dapat menyebabkan berbagai kesalahan kesehatan seperti kegelisahan, mual, muntah, sakit perut, pusing, tremor, hingga kerusakan hati dan ginjal. Efek samping yang berbahaya ini membuat pancake dengan tambahan tensi menjadi hidangan yang berpotensi membahayakan, terutama jika dikonsumsi oleh anak-anak atau orang dengan kondisi kesehatan tertentu. Custard, simbol kemewahan abad pertengahan dengan bahan kontroversial. Custard, hidangan berbahan dasar telur dan susu yang dikenal dengan teksturnya yang lembut, memiliki sejarah panjang yang bermula di Eropa pada abad pertengahan. Pada masa itu, custard bukanlah makanan biasa yang dapat dinikmati oleh semua kalangan. Hanya kaum bangsawan dan orang-orang kaya yang mampu menikmatinya. Karena salah satu bahan utamanya, gula, merupakan komoditas mewah dengan harga yang sangat mahal. Custard sering disajikan dalam bentuk pie pada pesta-pesta kerajaan, menunjukkan status sosial dan kemakmuran. Pada masa itu, makanan menjadi simbol status sosial yang kuat dan hidangan yang lebih mewah seperti custard hanya dapat dinikmati oleh mereka yang memiliki kekayaan. Dalam konteks ini, custard bukan hanya sekedar makanan, melainkan juga simbol kekuasaan dan kemewahan. Beberapa resep kuno custard menambahkan bahan-bahan yang tidak biasa, seperti sumsum tulang untuk menambah lemak dan rasa. Selain itu, ada juga resep yang menggunakan darah rebus atau kayu cendana untuk memberikan warna dan rasa unik pada custard. Meskipun pada awalnya custard dianggap sebagai simbol kemewahan, penggunaan darah rebus dan sumsum tulang dalam resepnya membuatnya menjadi hidangan yang kontroversial. Penggunaan bahan-bahan seperti itu dianggap tidak sesuai dengan norma makanan yang sehat dan aman menurut standar kuliner zaman modern. Pretzel, simbol religius yang bertransformasi menjadi camilan tinggi natrium tanpa nilai gizi. Pretzel, roti berbentuk simpul yang ikonik, memiliki sejarah panjang yang berakar pada abad pertengahan Eropa. Menurut legenda yang berkembang, seorang biarawan Italia pada abad ke-7 menciptakan pretzel sebagai hadiah untuk anak-anak yang rajin melafalkan doa. Roti ini diberi nama pretiola, yang berarti hadiah kecil dalam bahasa Latin. Bentuk simpulnya yang khas menyerupai tangan yang diselangkan di dada dalam posisi berdoa, melambangkan kesalehan dan pengabdian spiritual. Selain itu, 3 lubang pada pretzel sering diartikan sebagai simbol Tritunggal Maha Kudus dalam tradisi Kristen. Seiring waktu, pretzel menjadi bagian integral dari budaya kuliner Eropa dan mendapat tempat khusus dalam perayaan keagamaan seperti Prapaskah. Namun, popularitas pretzel tidak hanya terbatas pada aspek religiusnya. Pada abad ke-12, pretzel mulai dianggap sebagai simbol keberuntungan dan kemakmuran di Jerman. Kudapan ini bahkan digunakan sebagai lambang pembuat roti di wilayah tersebut. Ketika imigran Jerman bermigrasi ke Amerika Serikat pada abad ke-18 dan 19, mereka membawa tradisi pretzel bersama mereka. Di sana, pretzel berkembang dari makanan buatan tangan menjadi produk industri dengan berbagai varian seperti pretzel keras dan lembut. Pretzel keras dengan umur simpan yang lebih lama menjadi cemilan populer di bioskop dan supermarket. Sementara itu, versi lembutnya sering disajikan hangat dengan saus seperti mustard atau keju. Meskipun memiliki sejarah yang kaya dan simbolisme mendalam, pretzel juga dikritik sebagai salah satu makanan ringan yang tergolong junk food. Pretzel seringkali dibuat dengan bahan-bahan sederhana seperti tepung putih, air, garam, dan kadang-kadang mentega atau gula tambahan. Kandungan nutrisi dalam pretzel sangat rendah karena minim serat, vitamin, dan mineral. Sebaliknya, kandungan natrium yang tinggi pada pretzel dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti hipertensi jika dikonsumsi secara berlebihan. Dalam variasi modernnya seperti pretzel dengan taburan gula atau isian coklat, kandungan gula dan lemak jenuh semakin meningkat sehingga memperburuk dampaknya terhadap kesehatan. Transformasi hidangan elit menjadi junk food modern yang bermasalah nutrisi.
Mac and cheese atau makaroni keju memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak abad ke-13 di Italia. Pada masa itu, hidangan ini tidak seperti yang dikenal saat ini, melainkan lebih menyerupai lasagna. Resep awal ini ditemukan dalam buku masak Liber de Coquina yang ditulis pada sekitar tahun 1300-an. Hidangan tersebut terdiri dari lapisan pasta yang dipotong persegi, dicampur dengan keju parut dan mentega, kemudian dipanggang. Meskipun bahan dasarnya sederhana, hidangan ini dianggap sebagai makanan mewah pada masa itu karena penggunaan keju yang merupakan bahan mahal dan langka di Eropa abad pertengahan. Perkembangan awal mac and cheese ini menunjukkan bahwa makanan ini awalnya dikonsumsi oleh kalangan elit, bukan sebagai makanan jalanan. Seiring berjalannya waktu, mac and cheese mengalami transformasi signifikan, terutama ketika mulai menyebar ke Eropa Barat dan Amerika. Pada abad ke-18, Thomas Jefferson, Presiden ketiga Amerika Serikat, mempopulerkan hidangan ini di Amerika setelah ia mencobanya selama kunjungannya ke Italia dan Prancis. Jefferson bahkan meminta koki pribadinya untuk membuat versi hidangan ini yang kemudian disajikan dalam acara-acara resmi di Gedung Putih. Namun, popularitas mac and cheese sebagai makanan cepat saji baru benar-benar meledak pada abad ke-20. Ketika perusahaan-perusahaan makanan mulai memproduksinya dalam bentuk kemasan instan. Produk-produk ini menawarkan kemudahan dan kepraktisan, sehingga membuat mac and cheese menjadi makanan yang mudah diakses oleh semua kalangan, terutama anak-anak dan keluarga dengan anggaran terbatas. Meskipun populer, kandungan nutrisinya didominasi oleh karbohidrat olahan, lemak jenuh, dan sodium dalam jumlah tinggi. Sebagai contoh, satu porsi mac and cheese instan dapat mengandung lebih dari 500 kalori, dengan lemak jenuh mencapai 20% dari kebutuhan harian dan sodium yang melebihi 30% dari batas yang direkomendasikan. Selain itu, bahan-bahan yang digunakan dalam versi instan seringkali mengandung zat aditif seperti pengawet, pewarna buatan, dan perasa kimia yang dapat berdampak negatif pada kesehatan jika dikonsumsi secara berlebihan. Studi ilmiah telah mengaitkan konsumsi makanan tinggi lemak jenuh dengan sodium dengan peningkatan resiko obesitas, penyakit jantung, dan diabetes tipe. Cheesecake, simbol kemakmuran Yunani hingga menjadi junk food kontroversial. Cheesecake, sebagai salah satu kuliner tertua, telah mengalami evolusi yang signifikan sejak kemunculannya pada zaman Yunani kuno sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Pada masa itu, cheesecake dibuat dengan bahan-bahan sederhana seperti keju segar, madu, dan tepung gandum yang dipanggang hingga matang. Hidangan ini memiliki peran penting dalam budaya Yunani kuno, terutama sebagai sumber energi bagi atlet selama Olimpiade pertama tahun 776 sebelum Masehi. Selain itu, cheesecake juga digunakan dalam upacara pernikahan sebagai simbol kemakmuran dan keberuntungan. Resep pertama yang tercatat secara tertulis berasal dari Athenaeus pada tahun 230 Masehi yang menggambarkan proses pembuatan cheesecake dengan mencampurkan keju lembut, madu, dan tepung sebelum dipanggang. Ketika Romawi menaklukkan Yunani, mereka mengadopsi dan memodifikasi resep cheesecake dengan menambahkan telur dan menggunakan teknik memanggang yang lebih canggih. Cheesecake Romawi yang dikenal sebagai libum sering disajikan dalam acara keagamaan atau perayaan istimewa. Dari sini, resep cheesecake menyebar ke seluruh Eropa melalui ekspansi Kekaisaran Romawi. Pada abad ke-14 di Inggris, muncul versi cheesecake yang disebut sambucet, yang terbuat dari keju cottage, gula, air mawar, dan bunga elder kering. Sambucet dianggap sebagai salah satu bentuk awal cheesecake modern karena penggunaan kerak sebagai dasar, sebuah inovasi yang kemudian menjadi standar dalam pembuatan cheesecake saat ini. Meskipun sambucet dianggap sebagai makanan mewah pada masanya karena bahan-bahan seperti gula yang sangat mahal, hidangan ini juga memiliki reputasi kontroversial. Salah satu buku masak abad pertengahan bahkan merekomendasikan sambucet untuk wanita malam, sebuah istilah yang hanya merujuk pada pekerja seks. Hal ini menunjukkan bahwa sambucet tidak hanya dikonsumsi sebagai makanan penutup biasa, tapi juga memiliki konotasi sosial tertentu yang membuatnya kurang dihormati di beberapa kalangan. Selain itu, tekstur dan rasa sambucet yang unik dengan campuran manis dari bunga elder dan keju fermentasi mungkin sulit diterima oleh banyak, bahkan dianggap tidak menyenangkan. Kombinasi bahan-bahan yang tidak biasa ini ditambah dengan konotasi sosial yang melekat,
membuat sambuket dianggap sebagai salah satu junk food paling menjijikan dalam sejarah. Pemanfaatan roti basi dengan kombinasi bahan yang tidak harmonis. Meskipun namanya merujuk pada Perancis, hidangan ini sebenarnya telah ada sejak zaman Romawi kuno, sekitar abad ke-4 hingga ke-5 Masehi. Bangsa Romawi menciptakan hidangan yang disebut pandulkis, di mana potongan roti keras yang sudah tidak segar direndam dalam campuran susu dan telur. Kemudian digoreng menggunakan minyak atau lemak hewani. Tujuan utama dari pembuatan pandulkis adalah untuk memanfaatkan roti basi yang tidak lagi layak dimakan secara langsung, sehingga menghindari pemborosan makanan. Pada masa itu, roti basi yang hampir membusuk seringkali menjadi bahan utama, dan hidangan ini disajikan dengan madu sebagai pemanis. Pada abad pertengahan, tradisi membuat roti panggang ini menyebar ke seluruh Eropa, dan setiap wilayah mengadaptasi resep sesuai dengan bahan dan kebiasaan lokal mereka. Di Prancis, hidangan ini dikenal sebagai pain perdu, yang secara harfiah berarti roti yang hilang, merujuk pada penggunaan roti basi untuk menghindari pemborosan. Resep pain perdu pada masa itu seringkali menggunakan metode perendaman roti dalam anggur, penggorengan dalam lemak babi, dan penyajian dengan tambahan air mawar atau biji ketumbar manis. Lemak babi yang digunakan seringkali tidak melalui proses pemurnian yang memadai, sehingga mengandung kotoran dan partikel yang tidak seharusnya dikonsumsi. Kombinasi bahan seperti air mawar atau biji ketumbar manis juga mungkin menciptakan rasa yang aneh dan tidak harmonis menurut standar kuliner kontemporer. Air mawar, meskipun memiliki aroma yang harum, dapat memberikan rasa yang terlalu kuat dan tidak seimbang ketika dicampur dengan bahan lainnya. Hal ini menjadikan French toast sebagai salah satu junk food yang menjijikan dalam sejarah kuliner dunia. Gingerbread, ikon kuliner Natal dengan kandungan gula dan lemak tinggi. Gingerbread atau roti jahe yang kini dikenal sebagai salah satu ikon kuliner Natal memiliki sejarah panjang yang dimulai pada abad pertengahan ketika seorang biksu Armenia bernama Gregory memperkenalkannya ke Eropa pada tahun 991 Masehi. Pada masa itu, roti jahe tidak seperti yang dikenal saat ini. Versi awalnya adalah adonan tebal dan kenyal yang dibuat dari campuran madu, remah roti, dan rempah-rempah seperti kunyit dan merica. Menariknya, resep awal ini bahkan tidak mengandung jahe sama sekali. Roti ini sering disajikan di akhir pesta sebagai hidangan penutup dan tujuan membantu pencernaan dan menyegarkan napas. Selain itu, roti jahe juga memiliki fungsi simbolis dalam berbagai perayaan keagamaan di Eropa, menunjukkan status sosial karena bahan-bahannya yang mahal dan sulit didapat. Seiring waktu, roti jahe mengalami evolusi dalam bentuk dan rasa. Pada abad ke-16, Ratu Elizabeth I dari Inggris mempopulerkan roti jahe berbentuk manusia kecil sebagai hadiah untuk tamu istana. Tradisi ini kemudian menyebar ke seluruh Eropa, terutama selama musim dingin dan perayaan Natal. Namun, meskipun roti jahe dianggap sebagai simbol kehangatan dan tradisi, kandungan gula dan lemak yang tinggi membuatnya menjadi makanan yang kurang sehat jika dikonsumsi berlebihan. Dalam satu porsi kecil saja, roti jahe mengandung sekitar 252 kalori dan 10,9 gram gula, yang dapat meningkatkan resiko obesitas, kerusakan gigi, serta penyakit kardiovaskular. Selain itu, penggunaan pemanis seperti treacle atau molase dalam resep modern semakin menambah kadar gula dalam makanan ini. Pie lamprey, hidangan bangsawan dari ikan purba yang menimbulkan kontroversi rasa dan penampilan. Pie lamprey adalah salah satu hidangan yang paling aneh dan kontroversial dalam sejarah kuliner, terutama di Eropa abad pertengahan. Hidangan ini terbuat dari lamprey, ikan purba tanpa rahang yang dikenal sebagai parasit penghisap darah. Lamprey memiliki mulut berbentuk cakram dengan deretan gigi tajam yang digunakan untuk menempel pada tubuh mangsanya, mengikis kulit, dan menghisap darah serta cairan tubuh inangnya. Ikan ini telah ada selama lebih dari 400 juta tahun, menjadikannya salah satu spesies vertebrata tertua yang masih hidup. Dalam sejarahnya, lamprey sering dianggap sebagai makanan mewah yang disajikan kepada bangsawan dan raja-raja, termasuk Raja Henry I dari Inggris. Pie lamprey menjadi sangat populer di abad pertengahan karena dianggap sebagai alternatif daging selama masa Prapaskah, ketika konsumsi daging dilarang oleh gereja. Lamprey sering dipanggang dalam pie dengan rempah-rempah dan bumbu lainnya untuk menciptakan hidangan yang kaya rasa.
Anehnya, meskipun berasal dari laut, rasa lampri lebih mirip dengan daging sapi daripada ikan. Meskipun populer di kalangan bangsawan, hidangan ini juga memiliki reputasi buruk karena dianggap menjijikan oleh sebagian orang. Penampilannya yang menyerupai makhluk mimpi buruk dengan mulut berbentuk corong yang dipenuhi gigi tajam, membuat banyak orang merasa tidak nyaman saat menyantapnya. Pai lampri bahkan memiliki kisah tragis yang terkait dengan Raja Henry I dari Inggris. Menurut catatan sejarah, raja tersebut meninggal setelah mengkonsumsi terlalu banyak pai lampri pada tahun 1135. Penyebab kematiannya diduga karena gangguan pencernaan akibat kelebihan konsumsi hidangan ini. Telur tiruan, inovasi kuliner prapaskah dengan resiko higienitas dan rasa yang rendah. Selama masa puasa prapaskah, umat Kristiani secara tradisional menahan diri dari mengonsumsi berbagai jenis makanan termasuk daging, produk susu, dan telur. Larangan ini bertujuan untuk mendisiplinkan diri secara spiritual dan fisik. Namun, keinginan larangan ini justru mendorong munculnya inovasi kuliner. Salah satu contohnya adalah penciptaan telur tiruan yang dikembangkan oleh koki-koki kreatif pada abad pertengahan. Mereka menggunakan cangkang telur kosong dan mengisinya dengan bahan-bahan yang diperbolehkan selama puasa, seperti almond, rempah-rempah, dan bahan nabati lainnya. Namun, bahan-bahan pengganti yang digunakan seperti almond yang dihaluskan dan dicampur dengan rempah-rempah menghasilkan tekstur dan rasa yang jauh berbeda dari telur asli. Proses pembuatannya juga rumit dan memakan waktu, karena cangkang telur harus dikosongkan dengan hati-hati tanpa merusaknya, kemudian diisi kembali dengan campuran bahan pengganti. Hasilnya adalah makanan yang tidak hanya sulit dibuat, tetapi juga memiliki cita rasa yang dianggap tidak memuaskan oleh banyak orang. Beberapa catatan sejarah bahkan menyebutkan bahwa telur tiruan ini seringkali memiliki aroma dan rasa yang tidak sedap, terutama jika bahan pengganti tidak segar atau tidak diolah dengan benar. Selain masalah rasa dan tekstur, telur tiruan ini juga menimbulkan pertanyaan tentang higienitas dan keamanan pangan. Pada abad pertengahan, standar kebersihan makanan masih sangat rendah dan penggunaan cangkang telur yang telah dikosongkan